wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Peganadra. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat output dan bagaimana caranya menyimpan output dalam bentuk PDF. Jadi di sini pertama-tama kita harus mencari dulu data yang akan dibuat output. Jadi di sini saya membahas tentang data RA, karena sebelumnya saya membahas data RAW, jadi di sini saya akan membahas data RA atau rancangan acak kelompok. Pertama-tama kita harus mencari dulu data tentang rancangan acak kelompok. Setelah itu kita masuk ke dalam Excel. Setelah masuk ke dalam Excel, kita buat datanya atau kita masukkan datanya seperti ini sesuai sama apa yang ada pada penelitian tersebut. Setelah itu, di sebelahnya kita buat data seperti ini. Di sini ada perlakuan, ada kelompok. Perlakuannya itu ada 4, dan kelompoknya itu ada 3. Di sini perlakuannya ada 4, di sini kelompoknya ada 3. Jadi, pada seluruh data ini ada di 12 data. Jadi di sini itu tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan pengujian di SPSS nantinya. Jadi setelah kita buat datanya seperti ini, masuklah kita ke SPSS. Nah, pada SPSS ini kita ada data view dan variable view. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke variable view terlebih dahulu. Di sini ada nama. Kita buat perlakuan. Di sini ada ulangan. Di sini ada kelompok. Dan di sini ada hasil PBB sapi aja. Jadi teman-teman sedikit saya jelaskan yaitu mengapa di hasil terus ada garis bawah PBB garis bawah sapi garis bawah. Ini adalah apabila di SPSS itu kita tidak bisa menggunakan spasi. Karena apabila kita menggunakan spasi maka data selanjutnya tidak akan terdeteksi atau bisa kalian buat tanpa spasi begitu. Jadi lebih baik kita menggunakan garis bawah ini untuk pengganti spasi begitu. Nah, setelah itu kita masuk ke perlakuan. Jadi di sini perlakuan desimalnya kita buat 0. Setelah itu labelnya kita buat pembagian konsentrat dan jangan. Setelah itu values-nya kita buat sesuai sama berapa perlakuan yang ada pada penelitian tersebut, kita masukkan semua perlakuan-perlakuan yang ada. Jadi karena perlakuan di sini ada 4, jadi saya buat perlakuannya ada 4 ya teman-teman. Sama dengan pembagian konsentrat pemberian konsentrat
0% berjalan 100%. Nah, setelah itu akan ini ya teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan sampai sampai selesai. Kita lanjutkan sampai selesai. Jangan panik. Oke. Setelah itu C. Nah, kalau sudah selesai, kita okekan saja. Setelah itu masuk kita ke kelompok. Jadi kelompok itu desimalnya juga sama seperti perlakuan ya. Itu ada 0. Setelah itu pada kelompok ini kita tidak memberikan label. Jadi kita masuk langsung ke values. Di values ini sesuai sama seperti perlakuan juga. Perlakuan tadi di penelitian saya itu ada 4, jadi saya buat 4, dan di kelompok juga sama. Berapa kelompok yang ada, jadi di situ kita masukkan. Jadi pada penelitian saya itu kelompok ini itu ada 3, jadi saya masukkan ke 3 kelompok tersebut di dalam kotak ini, dalam tabel ini. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi, pada kelompok, kita buat berapa kelompok yang ada pada penelitian tersebut, kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Jadi, di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah selesai kita okekan. Setelah itu pada hasil PBB sapi Aceh ini desimalnya 2 dan labelnya kita berikan yaitu hasil PBB sapi Aceh. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke data view. Pada data view ini kita dapat menyalin pada perlakuan kelompok hasil PBB sapi Aceh ini di bawah ini masih kosong nih. Jadi kita dapat menyalin nilai ataupun datanya dari Excel yang sudah kita buat tadi. Nah, pada data ini kita dapat menyalinnya dan memasukkan ke SPSS. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu di data ini kita dapat mempermudah kita dalam melakukan pengolahan data karena kita tidak melakukan secara satu persatu, tidak memasukkan data satu persatu. Jadi kita masukkan ke datanya, kita salin, setelah itu kita tempel, kita salin, setelah itu kita masuk ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita tinggal
tipe data kita sesuai dengan jumlahnya. Nah, setelah sudah seperti ini, masuk kita ke menu Analyze. Setelah itu ke General Linear Model, setelah itu ke Univariate. Nah, di sini bentuknya seperti ini gambarannya, teman-teman. Jadi, pada pemberian konsentrat itu kita masukkan ke dependent variable. Setelah itu pada kelompok dan hasil PBB Sakti Aceh ini masukkan ke fix factor. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke model. Di sini, klik custom. Setelah itu, masukkan kelompok dan hasil PBB ini masukkan ke dalam model. Setelah itu, kita continue. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam option. Sama seperti tadi, yaitu overall kelompok hasil PBB ini masukkan ke display main spot. Setelah itu, di sini di display kita centang bagian deskriptif dan homogeneity. Nah, setelah itu selesai, masuk ke post hoc. Nah, sama seperti tadi, di faktor ini kita masukkan ke post hoc test. Setelah itu di sini kita masukkan di LSD. Setelah itu di Tuki. Dan satu lagi dapat. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat, sudah terlihat di sini yaitu data output daripada rancangan acak kelompok yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada pengujian di Tuki, ASD, dan Duncan. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman hasilnya. Setelah itu ada di sini juga ada ya teman-teman dari standar errornya, bisa melihatnya. Dan di sini merupakan data-datanya yang tadi teman-teman, ada min-nya, ada min standar error, ada. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data ini ke dalam PDF. Jadi teman-teman, apabila data ini disimpan, dia belum dalam bentuk PDF. Jadi kita harus mengubahnya dalam bentuk PDF. Jadi yang pertama, kita masuk ke file. Setelah itu kita masuk ke export. Nah, setelah itu pilih menu. Kita cari PDF. Nah, setelah itu kita di sini di file name Anda bisa memasukkan terserah mau dimasukkan file apa, tapi saya masukkan seperti ini saja. Setelah itu kita masuk ke pilih di sini pilih kita mau simpan di mana saja. Di sini saya pilih ke dokumen. Saya buat file name-nya output tips.
Nah, saat itu kita okekan, kita save, nah itu kita okekan. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman PDF-nya. Jadi, begitu saja video yang bisa saya buat dan begitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ataupun tata cara yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat pada kita semua dan dapat dipergunakan kepada pendengar ataupun pembaca ataupun yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.